operator dan masinis tenaga kerja Indonesia. Keuntungan naik dari 100 miliar rupiah jadi 700 miliar rupiah. Tapi mereka memilih menaburkan narasi utang dan konspirasi. Tujuannya? Menyebar kebencian dan dendam politik. Dan mari kita bicara soal elit PDIP yang dulu memuji Wuhush. Sekarang mereka ikut-ikutan ribut. Perubahan sikap ini bukan tanda kedewasaan, tapi panik. Panik karena proyek yang dulu mereka sanjung sekarang jadi alat politik lawan. Bukannya memperkuat citra partai, sikap munafik seperti ini justru mempercepat kejatuhan politik mereka sendiri. Publik akan melihat, dulu bilang bagus, sekarang tiba-tiba ribut. Kok bisa? Ini bukan hanya soal Wuhush, ini soal kredibilitas, integritas, dan konsistensi politik. Mari kita balik logika mereka. Mereka bilang Wuhush terlalu mahal, lalu mereka bandingkan dengan proyek Land Bridge Arab Saudi yang belum 1 meter pun relnya dibangun, yang jalurnya digurun, 1 trek, kecepatan rendah. Bandingannya jelas absurd. Wuhush dibangun di perbukitan, padat penduduk, double track, kecepatan 350 km per jam. Membandingkan keduanya itu seperti membandingkan durian dan kurma. Mahal? Ya, konteksnya berbeda. Logika sederhana saja mereka tak mampu. Sekarang mari kita sentuh soal biaya membengkak. Hampir semua kereta cepat dunia mengalami hal sama. Guangzhou Shenzhen 26%, Taiwan 10%, Madrid Barcelona 31%, Tokyo Osaka 100%. Wuhush, 20% jauh lebih rendah. Penyebabnya jelas. Pandemi, harga material naik, dan pembebasan lahan sulit. Bukan korupsi, bukan konspirasi. Fakta objektifnya ada di depan mata. Di tengah semua serangan ini, Wuhush tetap berdiri sebagai simbol kemajuan Indonesia. Teknologi kelas dunia, tenaga kerja Indonesia yang terlatih, ekonomi bergerak, masa depan bangsa dipercepat. Tapi mereka menyerang bukan untuk kebenaran, bukan untuk rakyat, tapi untuk kepentingan politik sempit, untuk menebar kebencian, untuk menjaga kekuasaan mereka sendiri. Mari kita tegaskan, yang menghambat kemajuan bangsa bukan Jokowi, bukan Wuhush. Yang menghambat kemajuan bangsa adalah politisi yang tegak menjual kebencian demi kekuasaan. Politisi yang memelintir fakta demi ambisi pribadi. Politisi yang dulu memuji sekarang malah menakut-nakuti publik. Mereka yang seharusnya menjadi pemimpin malah jadi penghalang kemajuan. Sekarang mari kita sorot siapa yang paling galak menyerang Wuhush. Salah satunya Mahfud MD, mantan menteri yang dulu diangkat Jokowi, sekarang muncul jadi pengkritik paling keras. Dulu dikenal kritis, objektif, berbasis data. Sekarang, main tebakan, main asumsi, bahkan menyebar narasi Laut Natuna bisa dijual ke Tiongkok kalau utang Wuhush gagal dibayar. Aneh kan? Logika seperti ini bukan hanya dangkal, tapi memperlihatkan sisi politik yang egois dan penuh dendam. Lalu ada Rocky Gerung dan segelintir elit politik yang tidak rela kehilangan pengaruh. Mereka ikut menyalakan isu-isu absurd, utang Tiongkok, konspirasi geopolitik, ancaman kedaulatan. Semua itu bukan kritik, tapi propaganda. Mereka sengaja menciptakan ketakutan supaya publik meragukan proyek yang nyata. Padahal fakta di lapangan, Wuhush menghasilkan keuntungan, 82% komponennya lokal, SDM terlatih, teknologi transfer berhasil. Semuanya objektif, nyata, dan bisa diverifikasi. Mari kita balik serangan mereka. Mereka bilang Wuhush mahal. Bandingkan dengan Land Bridge Arab Saudi yang belum dibangun, jalur gurun 1 trek, kecepatan rendah, dan jaraknya lebih panjang. Bandingannya absurd. Wuhush dibangun di perbukitan, padat penduduk, double track, 350 km per jam. Mahal? Ya wajar. Konteksnya beda. Membandingkan keduanya sama saja, seperti membandingkan durian dan kurma. Logika sederhana pun mereka tak mampu. Yang paling penting, kita harus lihat pola mereka. Ini bukan serangan pertama, ini pola lama. Proyek Jokowi berhasil, lalu mereka kritik habis-habisan, memutarbalikkan fakta, menabur kebencian. Tapi ketika akhirnya terbukti sukses, mereka diam atau bahkan mengakui manfaatnya diam-diam. Tol Trans Jawa, IKN, sekarang Wuhush. Semuanya sama.